Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amin mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nanda Wiyati, NPM 2511040161. Di sini saya ingin melengkapi remedial saya yang tentang Sains Integrasi Sains dalam Islam yang dilaksanakan oleh Pak Ahmad Muluk Alfian SPDI MH, dan fakultas saya yaitu Tarbiyah dan Keguruan, dan prodi saya adalah Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan membahas tentang integrasi sains dalam Islam. Baik, pembahasan saya tentang integrasi sains dalam Islam. Integrasi sains dalam Islam merupakan upaya menyatukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga keduanya tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan dan agama berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sains dipahami bukan sekadar alat untuk menjelaskan fenomena alam, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenal kebesaran dan kekuatan Allah SWT. Pandangan ini berbeda dengan dikotom ilmu yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pencarian ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam semesta. Ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan langit, bumi, penggantian siang dan malam, serta kehidupan manusia menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk perkembangan sains. Aktivitas ilmiah dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan untuk kemaslahatan dan dilandasi dengan hal-hal yang baik. Integrasi sains dalam Islam berangkat dari keyakinan bahwa wahyu dan akal memiliki hubungan yang sama dan saling melengkapi. Wahyu memberikan petunjuk moral dan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sedangkan akal digunakan untuk memahami dan mengamati pengetahuan mengenai alam. Dan demikian, akal tidak ditempatkan sebagai lawan agama, tetapi memiliki instrumen dan membantu manusia memahami. Baik, integrasi sains dalam Islam berangkat dari keyakinan bahwa wahyu dan akal memiliki hubungan yang saling melengkapi. Wahyu memberikan petunjuk moral dan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sedangkan akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan mengenai alam. Dan demikian, alat akal tidak ditempatkan sebagai lawan agama, tetapi sebagai instrumen yang membantu manusia memahami tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa integrasi antara sains dan agama pernah berkembang sangat maju. Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan Muslim tidak memisahkan identitas mereka sebagai saintis dan sebagai orang beriman. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, dan Al-Biruni dalam astronomi dan geografi mengembangkan ilmu pengetahuan akan tetap berlandaskan niat-niat Islam. Mereka memandang penelitian ilmu sebagai bentuk pengadilan kepada Allah sekaligus kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Integrasi sains dalam Islam juga terlihat dari dalam aspek ontologi, yaitu cara memandang hakikat Islam dan realitas. Ilmu memandangi bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki keteraturan dan hukum tertentu. Karena alam diciptakan secara teratur, maka manusia dapat mempelajari melalui metode ilmiah. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak bertentangan dengan sejarah agama, melainkan mencari cara untuk memahami sinatullah dalam hukum-hukum alam hukum-hukum Allah di alam. Dalam aspek epistemologi, integrasi sains dan Islam menekankan bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari observasi dan rasio, tapi juga dari wahyu. Sains modern umumnya bertumpu pada pengalaman empiris dan logika, sedangkan Islam menambahkan wahyu sebagai sumber pengetahuan dan memberikan arah dan batasan etis. Dan integrasi ini bertujuan agar perkembangan ilmu tidak kehilangan dimensi spiritual dan moral.
Sementara itu, dari aspek ontologi atau tujuan ilmu, integrasi sains dalam Islam menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Sains tidak boleh dipakai untuk merusak ilmu, merusak lingkungan, menciptakan penindasan dan menghasilkan teknologi yang membahayakan manusia. Dalam Islam, ilmu harus membawa maslahat, menjaga kehidupan, dan mendukung terwujudnya keadilan sosial. Pada era modern, integrasi sains dan Islam menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi menghadirkan berbagai persoalan etis seperti rekayasa genetika, kecerdasan buatan, hingga perusakan lingkungan. Pendekatan integratif diperlukan agar kemajuan sains tetap berada dalam koridor niat kemanusiaan dan moral keagama. Dan demikian, sains tidak untuk mengajarkan kemajuan material, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap manusia dan alam. Di pendidikan Islam, integrasi sains diwujudkan sebagai penghapus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga pendidikan Islam modern merupakan perkembangan kurikulum yang menggabungkan pengusahaan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter dan spiritualitas. Pendekatan ini bertujuan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan religius. Secara keseluruhan, integrasi sains dalam Islam merupakan konsep yang menetapkan ilmu pengetahuan dan agama dalam hubungan harmonis dan saling mendukung. Sains dipandang sebagai alat untuk memahami alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan Islam memberikan arah, nilai, dan tujuan bagi pengguna Islam. Penggunaan ilmu tersebut dan integrasi ini mengetahui dan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga membangun peradaban dan yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ya, cukup maybe sampai di sini penjelasan saya tentang pembahasan integrasi sains dalam Islam. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam pembahasan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.